Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan, hati yang mencicipi zauqan. Allah lah satu-satunya subjek atau fa'il yang hakiki, yang senantiasa memberikan karunia-karunia-Nya kepada setiap diri kita. Bahkan di saat kita lupa kepada Allah, bahkan di saat kebanyakan manusia mengingkarinya, Allah komitmen dengan janjinya untuk memberikan rizki kepada yang melata di muka bumi ini. Mudah-mudahan pengajian malam Jumat yang penuh keagungan ini Allah gerakan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Ingin bahagia? Bersyukur hatinya. Lisan mengucap alhamdulillah, hati merasakan, menyadari Allah yang selama ini memberikan rezeki kepada kita. Termasuk yang menggerakkan hati kita sehingga bisa datang ke tempat ini. Mahal tidak? Sebagai mukadimah, ada seorang alim ahlul kasfi. Ahlul kasfi itu artinya ahli mukasyafah, di mana mata hatinya tembus kepada aspek yang hakiki, yang hakikat. Namanya ahlul kasfi atau ahli muka syafah. Yang melek bukan hanya mata yang zohir, yang melihat bukan hanya mata yang zohir saja. Kalau mata ini yang zohir hanya melihat benda-benda yang zohir saja. Mata yang zohir hanya melihat makhluk yang zohir saja. Tapi kalau mata batin akan menangkap sesuatu yang batin, yang hakiki. Termasuk apa yang hakiki itu? Karunia-karunia, fadilah-fadilah di majelis ilmu dan di majelis zikir. Nah, seorang alim ahlul kasfi, ahli mukasafah itu, di mana ahli mukasafah itu terangkat hijab, diangkat penutup hati, jadi terbuka. Ditulis dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irdibili Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa? Yaitu Syekh At-Tayyi rahimahullah, ahlul kasfi, ahli mukasafah. Siapa namanya? Syekh At-Tayyi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau anna thawaba majlisil ilmi badalin nas laqtatalu alaih." Artinya, lau anna, seandainya
thawaba majlisil ilmi, pahala keutamaan majlis ilmu seperti malam Jumat ini. Kalau pahala, thawab pahala majlis ilmu, zohir atau batin? Zohir atau batin? Dilihat oleh mata yang lahir atau oleh mata yang batin? Kalau mata yang lahir kelihatan nggak pahalanya? Seandainya pahala keutamaan majlis ilmu pada nyata, jelas, linnas kepada manusia, laqtatalu alaih, maka manusia akan saling membunuh untuk mendapatkan majlis ilmu. Sekarang nih saling bunuh nggak untuk mendapatkan majlis ilmu? Datang ke sini cepat-cepat atau lambat jalan dari rumah? Jadi seandainya pahala keutamaan majlis ilmu, apalagi malam Jumat, pada nyata, linnas bagi manusia, maka bersyukur kepada Allah. Allah gerakan hati kita yakin dengan keutamaan majlis ilmu, terutama di malam Jumat, maka kita langkahkan kaki kita, ayunkan kaki kita. Alhamdulillah sampai di sini. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaulnya para sahabat atau para ulama, namanya, kitabnya adalah Nasihat. Di bab Sudasi, ya Sudasi itu yang 66, beliau menuliskan ungkapan dari seorang sahabat yang bernama siapa? Yang bernama siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala katama, menyembunyikan, sittatan, 6 perkara, fi sittatin, di dalam perkara yang lain. Yang pertama, katama ridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan ridhonya ada di dalam ketaatan. Maknanya adalah ridho Allah itu ada dalam ketaatan kepadanya. Kenapa disembunyikan? Liyajtahidan nas fi jami'it ta'at, supaya manusia bersungguh-sungguh
menjalankan keseluruhan ketaatan. Ingin dapat ridho Allah? Ya. Kalau suami dan istri, suami diridhoi oleh istrinya, seneng nggak? Demikian pula sebaliknya. Murid diridhoi oleh gurunya, seneng nggak? Sahabat dengan sahabat saling ridho, bahagia tidak? Apa ridho itu? Ridho itu dalam ilmu tasawuf menerima dengan sukarela, menerima hati dengan sukarela. Nah, ridho Allah ada dalam ketaatannya, disembunyikan oleh Allah. Disembunyikan supaya kita sungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah, sehingga kita akan berupaya bersungguh-sungguh di dalam menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah. Kalau ridho Allah itu tidak disembunyikan, langsung dirasakan, langsung dilihat, manusia berebut. Sekali sholat, ya, langsung ridho Allahnya berbentuk, ya, pemberian, langsung jadi kaya. Kira-kira banyak gak yang sholat? Pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, di bawah sajadah 1 miliar. Kira-kira sholatnya ditinggalkan nggak? Kalau ridho Allah tidak disembunyikan alias diperlihatkan, dibalas langsung dalam setiap ketaatan, manusia tidak akan mau meninggalkan ketaatan kepada Allah. Maka Allah sembunyikan untuk menguji manusia dalam ketaatan kepada Allah. Sudah sholat tahajud, usaha belum maju juga. Makanya Bapak Ibu sekalian, niatnya harus karena Allah. Tapi kalau sholat tahajud kita hanya niatnya supaya maju usaha, maju bisnis, nah ini yang membuat ibadah kita rusak. Lalu penjelasannya, ridho Allah yang disembunyikan dalam ketaatan itu bagi kebanyakan manusia tidak akan merasakannya. Tapi bagi orang pilihan, bagi para nabi, para aulia Allah, para mursyid, maka batinnya akan merasakan ridho Allah di setiap ketaatan kepada Allah. Nah, tadi ahlul kasbi, ahlul mukasyafah, orang yang terbuka hatinya akan merasakan ridho Allah di balik ketaatan dirinya kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi tersenyum, Nabi bahagia kalau melihat umatnya taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Kenapa? Ridho Allah ditangkap oleh mata hatinya, membuat Nabi bahagia, membuat Nabi tersenyum ketika para sahabat berjihad di jalan Allah, taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Nabi gembira. Kenapa? Karena ridho Allah di balik ketaatan para sahabat ditangkap oleh hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat menangis, tapi nangisnya bahagia. Kan kalau terlalu sedih nangis nggak? Kalau sangat bahagia nangis juga. Para sahabat Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat, aku rindu kepada umatku. Bagaimana kata Nabi? Aku rindu kepada umat. Para sahabat GR. Apa GR? Ya.
para sahabat, bukankah kami ya Rasulullah yang kau rindukan? Nabi menjawab, bukan. Sahabat gimana tuh? Sahabat yang GR gimana? Sedih. Lalu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, nanti umatku yang tidak melihat aku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak melihat nuzulul wahyi, turunnya wahyu kepadaku, mereka umatku itu tidak melihat mukjizat yang diberikan kepadaku, tapi umatku itu mencintaiku dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku. Siapa yang dimaksud? Umat akhir zaman. Nabi sudah menangkap ridhonya Allah kepada umat akhir zaman sehingga Nabi merindukannya. Mudah-mudahan kita bagian dari umat yang dirindukannya. Salawatnya udah 100 belum hari ini? Salawatnya udah 100 belum hari ini? Salat azimiyahnya sudah dibaca belum? Salat fatihiyahnya sudah dibaca belum? Salat umiyahnya sudah dibaca belum? Bohong dong. Berarti nggak rindu kepada Rasulullah. Sebab rindu itu kalau nggak kelihatan, rindu itu ketika tidak jumpa, tapi cinta, tapi tidak bisa berjumpa, tumbuhlah sifat apa namanya? Rindu. Jadi orang-orang tertentu, para nabi, para aulia Allah menangkap ridho Allah, sehingga senang dan bahagia ketika umatnya, ketika jamaah, ketika umatnya akhir zaman menjalankan ketaatan dari hati yang penuh keikhlasan. Ingin membahagiakan Rasulullah SAW, taatlah kepada Allah dengan ikhlas. Nabi akan membanggakan nanti di mahsyar ketika umatnya benar-benar mengikuti jejak langkahnya, taat kepada Allah, karena ridho Allah telah ditangkap oleh hatinya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa katama al-ghadaba fi ma'siyati. Allah menyembunyikan marahnya di dalam maksiat kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuat maksiat, kita merasa Allah membenci kita enggak? Banyak manusia bahkan doyan dengan maksiat, rajin dengan maksiat, karena tersembunyi marahnya Allah di dalam kemaksiatan manusia, sehingga asik dengan kemaksiatan karena tidak menangkap bahwa Allah di balik kemaksiatan itu godok, murka kepada mereka. Coba seandainya Bapak Ibu sekalian, sekali kita berbuat zina, sekali kita berbuat dosa, kepala kita benjol, kira-kira kapok gak? Murka Allah ditampakkan oleh Allah di balik maksiat kita, dibalas langsung oleh Allah, ditampakkan langsung murka Allah di balik kemaksiatan kita, kira-kira kapok gak? Yang korupsi asik dengan korupsinya, kenapa? Karena murka Allah di balik korupsinya itu tidak ditampakkan alias disembunyikan. Sekali korupsi, kalau ditampakkan murkanya Allah, ya, langsung ya, terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya, pasti akan kapok. Maka disinilah Allah menguji, Allah menyembunyikan marahnya, murkanya di balik kemaksiatan hamba-hambanya. Itu bagi orang
bagi manusia pada umumnya. Orang pilihan, para nabi, para wali Allah, para mursyid akan menangkap murka Allah di balik kemaksiatan hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Itulah yang membuat para nabi gelisah, membuat para nabi sedih, membuat para ulama, para mursyid sedih ketika melihat umatnya melakukan kemaksiatan di muka bumi ini, karena hati mereka telah menangkap murkanya Allah. Satu ayat, Bapak Ibu sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la'allaka bakhi'un nafsak alla yakunu mu'minin. Seolah-olah engkau, seakan-akan engkau membinasakan dirimu sendiri, wahai Muhammad, karena melihat mereka umat tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada engkau. Nabi, Bapak Ibu sekalian, bingung, gelisah, susah tidur, tensi tinggi, panas, demam ketika berdakwah, tapi yang didakwahi tidak mau beriman, bahkan memerangi. Kenapa Nabi merasakan itu? Karena menangkap murka Allah di balik pengingkaran umatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Di sini pentingnya kita tasfiyatul qalbi, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membeningkan hati supaya menangkap ini. Jangan sampai asik dalam maksiat, baik diri maupun keluarga kita, tetangga kita, karena hati tidak menangkap murkanya Allah di balik kemaksiatan. Rasulullah SAW sering gelisah, bukan gelisah karena urusan dunia, bukan gelisah karena urusan materi, tapi yang membuat gelisah, risau beliau adalah ketika umatnya melakukan tindakan kemaksiatan, karena jiwanya menangkap murka Allah di balik kemaksiatan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari haji hujjatul wada, haji perpisahan, artinya setelah itu Nabi meninggal di tahun ke-10 Hijriah, setelah mendapatkan ayat yang menunjukkan bahwa agama telah sempurna, Al-Maidah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Setelah mendapatkan ayat itu, Nabi selesai manasik haji yang terakhir, pulang ke Madinah. Kemudian setelah itu Nabi sering sakit-sakitan. Semakin mendekat di minggu yang terakhir, semakin keras sakitnya. Lalu datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW atas perintah Allah. Jibril menawarkan dua hal. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin diberi umur panjang atau ingin segera menghadap kepada Allah? Kalau pilihan itu, kedua opsi itu diberikan kepada kita, kira-kira pilih yang mana ini? Ustaz Dadang mau yang mana? Mending umur panjang atau buru-buru pulang kepada Allah? Santri, mending umur panjang atau seperti siapa yang wafat 1 tahun yang lalu, orang Bengkulu, sedang belajar, meninggal syahid.
Nabi diberikan dua pilihan. Apa yang dipilih oleh Nabi? Jibril, aku ingin segera kembali ila Rafiqil A'la, ingin kembali kepada Allah. Beliau mendekat kepada ajalnya semakin panas. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semakin panas. Apa yang beliau pikirkan? Kalimat yang terakhir sebelum menghembuskan napas yang terakhir, ummati, ummati, ummati. Yang dipikirkan adalah tanggung jawab terhadap umatnya. Sebab Nabi sudah menangkap apa yang akan terjadi dan sekaligus merasakan bagaimana murkanya Allah di balik kemaksiatan umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para nabi, para aulia Allah, para wali mursyid itu adalah khalifah Allah di muka bumi. Apa khalifah Allah di muka bumi itu? Wakil Allah di muka bumi. Kalau meminjam istilah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, asyuyukh nuwabullah. Para mursyid adalah wakil-wakil Allah yang ada di muka bumi, sehingga merasakan apa Allah murka atau Allah ridho ditangkap oleh para mursyid, melanjutkan para nabi. Jam 2, jam 3 malamnya ya, munajat kepada Allah, memintakan ampun bagi umatnya. Kenapa? Karena hatinya menangkap murka Allah di balik kemaksiatan umatnya. Umatnya tibra aja. Yang dipikirkan malah apa? Bangun jam 3 enggak? Santri setengah 4 bangun mudah apa enggak? Ayo belajar qiyamul lail, belajar tahajud. Maka Bapak Ibu sekalian, hati para nabi dan para wali Allah itu, para mursyid, selalu munajat kepada Allah, terlebih memintakan ampun bagi umatnya. Kenapa? Karena merasakan tadi murka Allah dibalik kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dimarahi ya sama orang tua, gimana rasanya? Ya. Istri dimarahi oleh suami, gimana rasanya? Anak dimurkai oleh orang tuanya, gimana rasanya? Bagaimana hamba dimurkai oleh Allah sebagai Rabb-nya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berani berbuat kemaksiatan, karena di balik kemaksiatan itu ada murka Allah yang tersembunyi. Jangan mentang-mentang tersembunyi ya, asik dengan kemaksiatan. Nauzubillahi min. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ya. Lanjutkan. Yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Wa katama lailatul qadar bi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bagi orang awam tersembunyi malam yang mana Lailatul Qadar itu. Tapi bagi orang pilihan, di mana Allah izinkan mata hatinya mendapatkan sebagian dari rahasia-rahasia Allah, ma yaridu 'alal qalbi min kasbi asridati wa anwariha, maka akan mendapatkan informasi tanggal malam yang mana Lailatul Qadar itu tiba. Tapi kebanyakan manusia tersembunyi Lailatul Qadar di bulan Ramadan.
Lalu yang keberapa? Yang keempat, wa katama awliya'ahu bima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya yang berada di tengah-tengah manusia. Wali Allah pakai tandanya enggak? Pakai, cuma tandanya nggak kelihatan. Kalau presiden ada tandanya nggak? Ada, pakai apa? Kalau lagi dinas pakai apa? Pakai kaos, pakai apa? Ya, ada rencananya. Kalau jenderal bintang 4, ada nggak tandanya? Berapa bintangnya? Kalau bintang 7, pusingan itu. Saya mah alhamdulillah jenderal bintang 7, pantesan pusingan. Yang ada sampai berapa? Sampai 4. Ada tandanya. Wali Allah pun ada tandanya, tersembunyi di mata manusia pada umumnya. Tetapi orang-orang pilihan akan mengetahuinya. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah disebutkan pendapat para ulama ahli tasawuf, sadatus sufiyah, adzikru mansyurul wilayah ay marsumul wilayah. Zikir kepada Allah adalah tanda kewalian yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya. Cuma nggak kelihatan zikirnya di hati. Zikir berjamaah hanya beberapa menit, selebihnya zikir sir, hatinya selalu zikir kepada Allah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang kelihatan perilakunya baik, soleh, jujur, ikhlas. Tapi yang awam juga nggak ngelihat itu. Yang dilihat apa? Jenderal. Yang dilihat selebritis. Yang dilihat banyak uangnya. Yang dilihat mobilnya mewah. Sholat, kebaikan, amal soleh, memberikan kemanfaat, nggak dilirik oleh kebanyakan manusia, nggak dibanggakan. Makanya tetap tersembunyi wali-wali Allah. Orang pilihan akan mengetahuinya. Maka ungkapan para ulama, la ya'riful wali illa bil wali, artinya maknanya pertama, tidak mengetahui wali seseorang kecuali al-wali. Siapa al-wali? Hakikatnya Allah. Salah satu dari Asmaul Husna yang 99, siapa nama Allah itu? Namanya Al-Waliyu, artinya yang memelihara, yang mengurus. Inna waliyallah, sesungguhnya waliku adalah Allah. Alladzi yatawallas sholihin, yang mengurus orang-orang soleh. Tidak diketahui wali kecuali Allah, oleh Allah diketahui. Yang kedua, la ya'riful wali illa bil wali, tidak diketahui wali seseorang martabatnya di hadapan Allah kecuali wali yang di atasnya. Ada 9 martabat kewalian. Yang di atas mengetahui tingkat martabat kewalian yang di bawahnya. Itu makna ungkapan la ya'riful wali illa bil wali. Apa? La ya'riful wali illa bil wali, tidak diketahui mengetahui wali kecuali oleh al-wali. Ada berapa tingkatan kewalian Allah dalam kitab Tanwirul Qulub? 9. Ada Gauth, ada Imamaini, ada Autadul Ardi 4 jumlahnya, ada Kutub Sab'ah 7, ada Abdal 40, ada Nujaba, Nukoba, Asaib, Mufridun, 9 tingkatan. Seperti di dalam strata pemerintahan, ada presiden 1, ada gubernur berapa puluh? Lupa lagi ya. Tambah-tambah terus soalnya. Ada di bawahnya bupati dan wali kota, tambah banyak, ratusan. Di bawahnya ada pak camat, lebih banyak lagi. Di bawahnya lagi pak kades dan pak lurah. Di bawahnya pak RW, di bawahnya
Pak RT itu juga pemimpin. Itu gambaran. Maka ada satu kitab yang dinamai Al-Hukumah Al-Batiniyah. Kitab itu awalnya ada disertasi. Al-Hukumah Al-Batiniyah artinya pemerintahan yang batin. Yang dimaksud adalah martabat kewalian yang 9. Ada setiap zaman. Kalau tiada kiamat, karena Allah sudah tidak berharap lagi dengan penduduk bumi ini. Tapi sepanjang masih eksis 9 tingkatan kewalian, maka bumi ini masih berputar. Allah menurunkan ridho, Allah turun murkanya, surut murkanya ketika melihat wali-wali Allah ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi apa tanda kewalian yang Allah perlihatkan? Zikrullah, zikir dengan 3 cara: jahar dengan suara keras berjamaah, khofi hanya dilisankan, terdengar oleh telinga kita sendiri, sir hanya hati saja tanpa dibantu dengan lisan. Diajarkan semuanya oleh Rasulullah SAW, termasuk kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sudah banyak zikirnya belum? Banyak zikir kepada Allah atau zikir kepada manusia? Pantesan sering stres, banyak penyakit hati kalau yang dipikirin manusia, buruk sangka, kritik-kritik yang tidak produktif, yang tidak konstruktif. Nabi bersabda, zikrullah syifa. Kalau banyak zikir kepada Allah dalam hati atau dilisankan, obat hati, sehat lahir batin. Mana yang suka sakitan? Banyak zikir kepada Allah. Mana yang suka stres? Zikir kepada Allah. Mana yang susah rezekinya? Sumpah, zikir kepada Allah. Zikrun nas sebaliknya. Kalau hati, lisan menyebut manusia dengan ghibah, dengan membicarakan, dengan buruk sangka, jadi penyakit. Pantesan ya, tapi stres, stroke. Tetangga maju jadi sakit. Tetangga beli bukan parabola. Tetangga beli kulkas, dia masuk open. Susah melihat orang senang itu. Susah kalau melihat orang lain maju. Kenapa? Karena busuk hati. Jadi penyakit. Maka ganti zikrullah. Nabi mengajarkan setelah sholat fardu berjamaah raqus saut, bahkan suaranya dijaharkan. Khofi kemudian sir. Insya Allah Allah sehatkan lahir batin dengan zikir kepada Allah. Lanjut. Yang keberapa ya? Yang kelima. Wa katama al-mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Tadi sudah dibahas yang ulang tahun. Kematian disembunyikan. Coba kalau seandainya kematian itu ada di jidat. Si A meninggal di usia 33 tahun misalnya, sekarang 32, gimana? Kalau dizohirkan alias tidak disembunyikan umur kita, pasti manusia akan hati-hati. Waduh, tinggal sehari lagi, tinggal setahun lagi, tinggal 10 tahun lagi. Allah sembunyikan ya, kematian kita di umur kita sendiri. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kapan kematian umur kita, di tahun keberapa? Di umur keberapa? Ada nggak? Tanda
Umar bin Khattab benar Allah sembunyikan kematian kita di balik umur kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kematian itu seperti yang diungkapkan malam Jumat yang lalu seorang zahid di masa tabi'in, yaitu siapa? Imam Hasan Al-Basri. Alimtu annal maut yantadiruni. Aku meyakini kematian itu menunggu-nungguku. Jadi kita sedang apa? Ditunggu dengan kematian. Sudah siap? Kok malah senyum? Siap? Maka persiapkan, termasuk kita berbekal diri di majelis ilmu dan majelis zikir di malam Jumat ini. Karena tersembunyi, akhirnya banyak manusia yang apa? Yang lupa akan kematian, karena memang disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Orang yang terbuka mata hatinya, Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya manusia mengenal hakikat kehidupan, maka pasti dalam benak pikirannya adalah kematian hari esok. Hari ini adalah al-isti'dadu wa tazawud, persiapan dan pembekalan diri. Ini mau beramal, besok. Mau ngaji malam Jumat depan juga ada. Mau tobat, nanti tuaan dikit. Emang umur kita sampai tuaan dikit ya? Inilah pembelajaran bagi kita, ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang terakhir, wa katama as-salat al-wusta fi shalawatil khamsi. Allah menyembunyikan salat yang utama di antara salat fardu yang 5. Disembunyikan, ada salat yang utama di antara salat yang fardu yang 5 waktu, sehingga yang 5 waktu penuhi oleh kita. Di balik itu ada salat wusta. Salat wusta yang dimaksud oleh Umar bin Khattab di sini adalah al-fudola, yang memiliki keutamaan tinggi. Maka dalam hadisnya para sahabat, ada yang menyatakan salat wusta itu zuhur, ada yang menyatakan asar. Maka Umar bin Khattab berpandangan Allah sembunyikan di antara sholat yang 5, sehingga yang 5 waktu itu jalankan dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah kajian makalah ungkapan yang penuh hikmah dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab. Simpulkan, Allah menyembunyikan 5 perkara pada 5 perkata yang lain. 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Yang pertama apa? Allah menyembunyikan ridho dalam ketaatan. Yang kedua, catat, Allah menyembunyikan marahnya di dalam kemaksiatan. Ini belum ditutup. Maksud Allah ridho dan Allah marah, godop itu, perhatikan, beda dengan manusia atau makhluk. Ilmu tauhid mengajarkan laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak sama dengan satupun makhluknya. Begini pengertian dalam ilmu tauhidnya, Allah ridho, Allah murka tidak seperti ridho dan murkanya kita. Perhatikan, Allah itu mutlak, Allah itu tidak butuh dengan siapapun. Kalau kita ridho kepada seseorang, ya, kita ridho kepada seseorang, kenapa? Karena orang itu memberikan kemanfaatan kepada kita, betul nggak? Karena orang itu memberikan kemanfaatan kita, kita ridho kepada orang itu. Tapi kalau Allah ridho, bukan karena Allah diuntungkan. Walaupun kita beribadah memuji, bagi Allah tidak beruntung, tidak akan menambah-nambah kemuliaannya. Allah ridho membalasnya itu karena keadilannya, karena sifat baiknya Allah. Membalas ridho karena hambanya taat, bukan karena Allah diuntungkan. Ini ilmu tauhid. Berbeda dengan makhluk, termasuk kita ridho kepada seseorang
karena orang itu dianggap menguntungkan kepada kita. Tapi Allah ridho kepada hambanya bukan karena Allah diuntungkan, bukan karena Allah jadi nambah derajatnya, sedikit pun tidak akan menambah karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah murka pun bukan seperti murkanya kita. Kalau murka kita karena kita terusik, karena kita merasa dirugikan, baru kita apa? Murka. Allah murkanya itu walaupun diingkari, walaupun berbuat maksiat kepada Allah, bagi Allah tidak akan rugi, bagi Allah tidak akan turun derajatnya, berkurang kesempurnaannya, tidak. Kenapa Allah murka? Karena sifatnya yang sempurna, karena sifat Allah yang baik, membalas yang buruk dengan keburukan, yang baik dengan kebaikan, menunjukkan keadilannya Allah, sifat Allah yang mulia seperti itu. Nah, ini harus dibedakan dari ilmu tauhid. Ridhonya Allah beda dengan ridho makhluk. Sifat Allah murka tidak seperti murkanya makhluk. Terus yang keberapa tadi? Yang ketiga apa? Allah sembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Yang keempat, Allah sembunyikan apa? Wali-walinya di tengah-tengah manusia. Lalu yang kelima, Allah sembunyikan kematian di dalam umur. Yang terakhir, yang keenam, Allah sembunyikan sholat wusta yang penuh keutamaan di dalam sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Baik jemaah sekalian, mari kita lanjutkan dengan zikrullah. Silahkan yang batal wudhu. Oke mas sekalian, kita memasuki majelis zikir setelah majelis ilmu untuk memperluas ilmu wawasan kita, majelis zikir untuk menerangi, membersihkan dan menerangi hati kita. Dua-duanya penting. Persiapkan zahir dan batinnya, kita akan menghadap kepada Allah lebih khusus lewat majelis zikir. Mari pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, khudu wa tazallu di hadapan Allah. Menghinakan diri karena memang kita hina di hadapan Allah. Allah yang mulia, Allah yang sempurna. Sebelum kita zikir, para ulama mengajarkan supaya hati kita hidup, bangkit kesadarannya, hilang kemalasannya, keluar gambaran dunia dari hati, sehingga hati kita hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Harus bersihkan hati terlebih dahulu dengan memasuki makom tobat dalam ilmu tasawuf. Makom pertama yang harus dijalankan adalah makom tobat. Untuk membangkitkan tobat kita, kesadaran tobat kepada Allah, butuh dengan ampunan Allah, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, butuh muhasabah. Muhasabah artinya introspeksi diri. Maka oleh sebab itu mari kita dengarkan satu syair i'tiraf seorang hamba yang mengakui kesalahannya di hadapan Allah di masa tuanya, mengakui akan kelemahan-kelemahan, dosa, kehilapan di masa lalunya, kemudian berharap ampunan Allah yang sebesar-besarnya. Mari kita renungi bersama.
kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianatnya kedipan mata kita. Wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hati kita. Itulah ilmu Allah, itulah al-alimnya Allah. Kita tidak bisa bersembunyi dari tatapan Allah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terang benderang di hadapan Allah, termasuk lintasan-lintasan hati kita, buruknya hati kita, suudzonnya hati kita kepada Allah, suudzonnya kepada orang lain, hasad dalam batin kita, iri, cemburu, takabur, ujub, riya, hubbu dunya, hubbu riasa. Mari kita jujur di hadapan Allah, i'tiraf, akui seluruh dosa kita di hadapan Allah. Mumpung Allah masih berikan kesempatan sebelum ruh kita belum ada di tenggorokan. Tapi kalau sudah ruh dia ada di tenggorokan, Allah tutup pintu tobat. Hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jangan putus asa dari dosa-dosa kita. Tumbuhkan keyakinan dan kesadaran. Dosa kita banyak, tapi lebih banyak ampunan Allah. Dosa kita besar, tapi lebih besar ampunan Allah. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, barang siapa hambaku datang kepadaku, ingin diampuni, ingin dibersihkan dengan taubatan nasuha, tidak mengulang kembali dosa itu. Walaupun si hamba itu datang kepadaku membawa dosa memenuhi langit dan bumi, aku ampuni dosanya tanpa aku kecualikan. Inilah kesempatan terbaik bagi setiap diri kita. Allah hadirkan di majlis zikir. Allah bangkitkan kesadaran untuk tobat kepada Allah. Kesadaran tobat dan rahmat Allah yang pertama. Maka tobat kepada Allah, maka ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan tegak dengan ikhlas. Syarat tobat yang pertama, i'tiraf, pengakuan yang jujur, yang tulus di hadapan Allah. Dosa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dari mulai balik sampai malam ini, meninggalkan perintah-perintah Allah, jatuh kepada larangan-larangan Allah, melukai hati orang tua, menyakiti hati guru, ingkar terhadap bayat dan janjinya sendiri, membatalkan sepihak, melukai hati orang tua, melukai hati guru, melukai hati suami, hati istri, tidak berbuat adil kepada anak-anak kita sendiri. Kita tidak akan mampu menghitung dosa-dosa itu yang pernah kita perbuat. Zalim yang diperbuat oleh mata kita, kezaliman yang diperbuat oleh mulut kita, kezaliman yang diperbuat oleh telinga, tangan dan kaki kita. Kita hamba yang bergelimang dosa. Mari bangkit dari kubangan kemaksiatan, tatap ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sempurna. Beruntung, bersyukur kepada Allah. Allah bangkitkan kesadaran akan dosa-dosa kita di malam hari ini, di majlis zikir yang mulia di malam Jumat. Yang kedua adalah an-nadamah. Syarat tobat adalah penyesalan yang dalam, sehingga tumbuh khauf, takut kepada Allah.
Takut kepada Allah yang membuat kita tidak jatuh kepada maksiat. Takut bukan hanya di masjid, takut kepada Allah kapan saja, di mana saja, walaupun sendirian. Takut kepada Allah, itulah khauf. Takut bukan karena aib kita, malu dipertontonkan oleh manusia, tapi takutnya takut kepada Allah. Mau di siang malam, mau di siang hari, di tengah malam, hatinya tumbuh khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga syarat tobat adalah al-iqla', memutus rantai maksiat. Pergaulan yang membuat kita jatuh kepada maksiat, putuskan. Media dan sarana yang membuat kita jatuh kepada dosa, putuskan. Ini adalah orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Yang keempat, yang terakhir, wa atbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Ikuti tobat kesalahan kita di masa lalu. Hari ini buka lembaran demi lembaran dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Maka ketaatan ini akan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Mari bangkit kita semua. Jangan tunda hari esok. Hari esok adalah ajal kematian akan menghampiri kita. Tidak ada yang menjamin umur kita sampai jam 12 malam nanti. Bisa jadi malam Jumat ini adalah malam Jumat yang terakhir bagi kita. Mari jamaah sekalian, penuhi syarat tobat yang 4. Kemudian yuk basahi lisan kita dengan kalimah istighfar. Kalimah inilah yang membuat iri dan cemburunya para malaikat di langit sana. Kenapa cemburu? Kenapa iri? Karena kalimah itu tidak ada di langit sana. Kalimat tasbih, tahmid, kalimat tahlil, mereka pun membaca. Tapi kalimah istighfar hanya diberlakukan bagi manusia yang beriman saja. Kenapa mereka cemburu? Ketika penduduk bumi yang beriman beristighfar kepada Allah, bergemuruh taubatan nasuha, maka Allah turunkan ampunan sekaligus kasih sayangnya. Itulah yang membuat iri dan cemburunya para malaikat kepada manusia. Mari basahi lisan kita sama-sama, baca istighfar kabir yang telah diijazahkan dari Syekh Ahmad bin Idris, supaya Allah tidak sisakan dosa-dosa kita, supaya kita pulang kepada Allah. Ilaman atallaha biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafarad dunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jamil ma'asi kulliha wad dunubi wal atham wa min kulli dhanbin aznabtuhu 'amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami' harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmadan minadh dhanbi alladhi a'lamu wa minadh dhanbi alladhi la a'lam adada ma ahata bihi al-ilmu wa ahsahu al-kitab wa khattahu al-qalam wa adada ma awjadathu al-qudrah wa khassasathu al-iradah wa midada kalimatillahi kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Astaghfirullah.
setelah kita belajar taubat kepada Allah. Kita belum bisa taubat, sedang belajar taubat. Harapan besar Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita dan saudara-saudara kita. Mari sekarang kita telusuri jalan menuju kepada Allah. Al-Zikru at-turuq aqrabu turuq ilallah. Zikir adalah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Al-Zikru aqrabu turuq ilallah. Zikirlah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Sebelum zikir kepada Allah, para ulama memberikan adab-adaban, mengambil dari Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah hadapkan hatinya kepada Allah. Al-iqbalu Allah, hadapkan kepada Allah. Wal iradanil khalqi, palingkan dari hati kita, keluarkan dari hati dan pikiran kita gambaran dunia dan makhluk. Itulah yang menghijab, yang menghalangi kita dengan Allah. Kemudian robitoh, asilah ar-ruhiyah, ikatkan rohani kita dengan mursyid yang berjamaah, bukan hanya fisiknya tapi batin harus berjamaah. Kalau hati tersambung kepada orang yang selalu ngajak kepada Allah, maka hati kita akan tersambung kepada Allah. Kun ma'allah wa ilam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah. Bersertalah hati kita dengan Allah, kemana-mana bersama dengan Allah, sendiri merasakan keduanya adalah Allah. Belum bisa, bersamalah hati bersama orang yang orang itu selalu bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka orang itu akan mendekatkan, menyambungkan hati kita kepada Allah sebagai tujuan. Para sahabat selalu tergambar wajah Rasul dalam dadanya, dalam pikirannya, dalam benaknya, dalam hatinya, sehingga mudah ibadahnya kepada Allah, mudah taatnya kepada Allah, karena rohaninya bersentuhan dengan rohani yang tersambung kepada Allah. Madad, minta bimbingan. Ada perjalanan menuju kepada Allah tidaklah mudah, banyak penghalangnya. Kemalasan, bisikan-bisikan setan, termasuk dari nafsu kita sendiri. Mari kita mulai. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mahalul qiyam, berdiri semua. Allah perintahkan dalam Al-Quran, fazkurullaha qiyaman, zikirlah kalian kepada Allah qiyaman, sambil berdiri. Dalam ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, Allah memuji orang-orang yang zikir kepada Allah qiyaman, sambil berdiri. Pejamkan matanya terus, pejamkan matanya supaya terbuka mata hati kita. Ketuk pintu Allah dengan terus-terus dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintunya, rahmatnya, kasih sayangnya. Mata hati kita akan musyahadah, akan putuh, akan terbuka, menyaksikan alam yang gaib. Musyahadatul rububiyah, hati kita akan menyaksikan sifat-sifat Allah yang sempurna. Bahwa majlis zikir taman surga benar-benar dirasakan indahnya, dan Allah turunkan seperti kenikmatan surgawi ke dalam batin kita. Tumbuhnya mahabbah, kecintaan kepada Allah, wasyauq ilallah, kerinduan kepada Allah, tumbuh di majlis zikir seperti dirasakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mari, jangan tanggung, jangan sepotong-sepotong. Bisyiddatin wa azmin, para ulama mengajarkan bisyiddatin, dengan kuat, wa azmin, penuh kesungguhan, himmah, tumbuhkan cita-cita ingin husul kepada Allah. La ilaha illallah, 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 la
Allah, Allah. Duduk semua. Sebut nama Allah, wazkur isma rabbik. Allah, 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 Allah. Terus hidupkan hati kita dengan Ismul A'zam, nama yang agung. Hidup hati kita, bersinar hati kita. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, bergetar seluruh panca inderanya. Yakhiruna lil adqani yaqul wa yaziduhum khushu'a. Orang-orang yang beriman tersungkur karena getarannya kuat ketika disebutkan nama Allah, terisak-isak menangis, tidak bisa ditahan, dan Allah tambah-tambah keusuhan kepada hati mereka. Bahagia yang hatinya disentuh, bergetar atas nama Allah, tumbuh mahabbah cinta kepada Allah, kecil kesenangan duniawi, tidak ada apa-apanya dari mata duniawi. La mawjuda illa Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Latih dengan Ismul A'zam. Allah, 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 Allah. Hadir maqam mahabbah, kecintaan kepada Allah di majlis zikir, seperti dirasakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Tanwirul Qulub, ya taraddadani ila majalis sufiyah. Kedua pendiri madhab ini bolak-balik mulazamah ikut majlis zikir ahli tasawuf. Ditanyakan kepada mereka, kenapa mulazamah istiqomah? Keduanya menjawab, li anna fihim ra'sal amri huwa taqwallah wal mahabbah wal ma'rifatullah. Sebab di majlis zikir di tengah-tengah mereka akan tumbuh pokok urusan dalam agama, tumbuhnya cinta kepada Allah, takwa kepada Allah, dan ma'rifat, pengenalan diri kepada Allah yang dalam. Allah, 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 Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu tergila-gila dengan Allah, ingin terus menyebut nama Allah, mengagungkan Allah. Zikir sir, jangan berhenti zikirnya. Walaupun lisan berhenti, hati jangan berhenti. Selalu zikir kepada Allah. Itulah wali-wali Allah. Ayakuna mukatsiran bi zikrillah, orang yang selalu zikir kepada Allah. Sedang bisnis, sedang usaha, sedang apapun aktivitas, hatinya tidak terlalaikan dari ingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Allah memuji para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan hatinya dari mengingat Allah walaupun sedang berbisnis, sehingga bisnisnya terpandu dengan baik. Zikir sir inilah yang masuk ke semua aspek kehidupan supaya benar hidup kita sesuai dengan aturan agama. Berbisnis
berumah tangga, bermasyarakat, berpolitik. Hati jangan lalai dari Allah, sehingga Allah pandu memasuki semua aspek-aspek kehidupan ini. Semuanya jadi ibadah, bahkan tidurnya pun jadi ibadah. Karena sebelum tidur, hatinya, lisannya zikir kepada Allah. 5 jam tidur dihitung zikir kepada Allah. Kapan lagi kita akan belajar zikir? Jangan sepelekan urusan zikir. Sebab hakikatnya semua ibadah adalah zikir kepada Allah. Salat pun kalau hati lalai dari mengingat Allah, maka Allah tidak akan menerimanya. Aqimis sholah li zikri, justru menegakkan sholat supaya hati mengingat Allah. Hati yang zikir kepada Allah membuat ibadah kita semakin ikhlas. Semuanya hanya atas nama panggilan-Mu ya Allah, karena hatinya hidup selalu zikir kepada Allah. Jamaah sekalian, mari sisa-sisa kehidupan ini, sisa-sisa umur kita ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah suluk dalam tarekat, dengan cara hibdul qalbi, jaga hati. Jangan kotori hati kita dengan penyakit-penyakit hati, bersihkan selalu. Yang kedua, hibdul jawarih, jaga panca indera kita. Mata kita ujungnya adalah ke hati. Yang lihat yang haram, yang rusak adalah hati kita. Mulut kita jaga ketika ghibah, ketika mulut kita berbuat dosa, yang rusak adalah hati kita. Kemudian fi'lul ma'murat, suluk dalam tarekat adalah jalankan perintah-perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Wa tarkul manhiyat, tinggalkan larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Sebab tarekat adalah dibangun atas nama Al-Quran dan sunnah dan perjalanannya para nabi dan orang-orang pilihan. Itulah pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Terus hati kita jangan berhenti mengingat Allah. Pastikan lupa buru-buru zikir kepada Allah sampai akhir hayat kita. Ini adalah jihad supaya hidup kita terpandu, supaya hati kita dibimbing oleh Allah, seluruh panca indera kita dibimbing oleh Allah. Bahagia pasti, kepastian kebahagiaan apabila hati kita selalu zikir kepada Allah, sehingga Allah jaga seluruh panca indera kita. Aslih li sya'ni kullahu. Hadirkan Nabi dalam hati kita, bukan hanya lisan yang baca sholawat saja, hatinya hadirkan. Hadir Nabi ya asyarif fi qalbik, hadirkan dalam hati kita Nabi yang mulia, dakwahnya, keikhlasannya, kesabarannya, jihadnya, perjuangannya, kecintaan dan tanggung jawabnya. Kenang oleh batin kita yang paling dalam. A'udzubillahil karim wa mari berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimah Allah yang diajarkan oleh Nabi. Jaga diri kita oleh Allah dari segala kejahatan dan keburukan, termasuk keburukan dan kejahatan hawa nafsu kita sendiri. Tangan kita tinggi-tinggi. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ghayatal ladzati nadri ila wajhik, ghayata syauqi ila liqa'ik, wa ghayata ma'rifatik, wa ghayata mahabbatik, wa ghayata musyahadatik, wa ghayata mukalamatik, وغاية عافيتك وغاية عناياتك وغاية علومك وغاية أنوارك
وغاية أسرارك الغاية التي أعطيتها نبيك سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن تقوينا كما قويته وتؤيدنا كما أيدته وتؤيدنا كما أيدته وتؤيدنا كما أيدته إنك على كل شيء قدير يا غني أغننا بفضلك عمن سواك ربنا وسع علينا أرزاقنا في دنيانا ولا تحجبنا بها عن أخرانا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم يسر ولا تعسر أمورنا فإن تيسير كل عسير فعليك يسير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.